Pak Toto dan sekolah sungainya adalah salah satu contoh bagaimana masyarakat punya peran serta dalam menata kawasan tempat tinggal mereka. Sudirman sampai ke utara ini kan bukan bertambah kampungnya, tapi permukimannya yang kemudian berkembangnya mendesak ke sungai. Di saat yang bersamaan, pada saat pemerintah abai dan mulai melupakan peran serta mereka, tanggung jawab mereka terhadap masyarakat yang ada di bawah. Kota itu kan tidak punya ruang terbuka hijau publik ya, tidak banyak lah. Alun-alun kita juga sekarang sudah tidak jadi ruang publik ya. UGM sudah bukan lagi milik Pemkot misalnya. Iya. Jadi sebenarnya pilihannya hanya tinggal di sungai sebenarnya. Orang dari Malioboro mereka sudah jenuh, kok umpuk-umpukan koyong ini melaku ya wis ora kena, ayo ada pilihan yang lain. Maka ada Malioboro kedua di Codenya itu. Sudah ada contohnya dia di apa namanya Keleringan ya Mas Tommy. Tapi kan perlu diperpanjang sehingga ini menjadi angkringan yang terpanjang di dunia. Waduh. Mau dibawa kemana? Kali Code. Salam. Ya, terima kasih banyak Pak Toto sampun diterima sama-sama, di Kampung Coding ya Pak. Yeah. Daerah yang ini masuknya di Kelurahan Pundi Pak? Ini kampung kita, Kampung Jedis Harjo ya. Kelurahannya Cokro Tiningrat di Kemantren Jedis namanya. Jedis ya. Jedis ini berarti salah satu dari kampung-kampung yang ada di Kampung Coding secara keseluruhan ya Pak. Iya. Dari utara ke selatan, barat ke timur. Ya, Bapak, berarti Pak Totok ini udah tinggal di sini di Kampung Code ini di Jedis ini udah dari kapan Pak? Ya, saya meskipun asli sini tapi lahirnya kemudian di Cimahi ya. Kemudian masa kanak-kanaknya di Surabaya karena ikut orang tua aja. Tapi kemudian mulai 75 orang tua pindah di sini ya dari 75 sampai sekarang kita di sini. Berarti dari tahun 70-an sampai sekarang 75. Oh, 75 gitu. 75 sampai 2024 gitu. Iya, sampai 2024. Merasakan langsung perkembangan Code dari dulu gubuk sekarang sudah mundur, munggah, madep gitu. Ya, kalau dulu malah justru yang di pinggir sungai yang belum ada pemukiman tahun-tahun itu ya. Itu kemudian 80-an agak masif. Karena kampung kita berbeda dengan kampung yang lain ya. Ini kan kampung lama. Kalau kita mau identifikasi di sepanjang bantaran Code itu ada kampung-kampung yang relatif baru. Baru itu artinya memang pemukimannya baru. Pada umumnya dimulai tahun 80-an. Misalnya ketika pembangunan Jalan Sarjito itu ada, maka kemudian makam-makam etnis Cina itu dipindahkan keluar kota. Nah, itu menjadi pemukiman baru. Dan cenderung warganya kemudian heterogen dari berbagai daerah. Kalau di kampung ini relatif kampung lama. Kampung lama. Iya. Sebenarnya dari perjalanan zaman kolonial Belanda Mbien sampai sekarang tuh berarti malah ada pertambahan kampung-kampung baru ya Pak sepanjang sungai sih. Oh iya. Jadi kalau ya misalnya di sektor utara ini aja lah, di jembatan Gondolayu Sudirman sampai ke utara ini kan bukan bertambah kampungnya tapi permukimannya yang kemudian berkembangnya mendesak ke sungai. Itu karena memang berbagai faktor, karena biasanya mereka yang tinggal di sana itu adalah warga yang relatif berpenghasilan rendah dan kemudian ya tanahnya tidak beli, kadang-kadang ya mungkin hanya beli ya di bawah tangan saja, jadi mereka kemudian membangun di bantaran sungai itu. Dan pada waktu itu kan belum ada aturan sempadan yang jelas. Juga sampai sekarang ini yang namanya penegakan sempadan kan juga masih lemah. Jadi misalnya yang ada di daerah rawan banjir itu sebenarnya kawasan sempadan yang tidak boleh dihuni, itu tetap saja dihuni dan pemerintah tidak bisa melakukan apa-apa. Apalagi sekarang kan masih rawan banjir, terus lahar dingin juga. Masih. Jadi andai kata terjadi erupsi Merapi dan kemudian sebagian material masuk ke Code seperti pada tahun 2010 akhir dan 2011 awal itu ya, itu dampaknya semakin parah lah dampaknya. Bicara soal masalah kerawanan banjir dan lahar dingin itu, kalau bicara soal penegakan aturan sempadan, nah sebenarnya kalau dari upaya edukasi ini di warga-warga sini sekitar ini gimana Pak sementara? Iya, kita memang hanya bisa mengedukasi, tidak bisa menegakkan aturan, karena menegakkan aturan itu ternyata ya harus ada instansi penegakan aturan ya. Kalau itu namanya
apa ya, Satpol PP atau pegawai ini penegakan perda itu. Jadi aturan sempadan itu kan ada di peraturan Menteri PU ya, bahwa kalau di perkotaan dengan lebar sungai sekian, kedalaman sekian itu minimal sekian meter. Nanti daerah pedesaan yang masih luas dengan kelebaran sungai sekian, kedalaman sekian itu lebih luas lagi. Nah, itu yang ya kalau kami selalu mengedukasi bahwa tidak boleh untuk bangunan permanen. Tapi kan kami tidak bisa melarang. Jadi misalnya ada pelanggaran ya kita cukup melaporkan saja ke Balai Besar Wilayah Sungai, karena yang berhak untuk menegur itu adalah Balai Besar Wilayah Sungai. Nah, bentuk-bentuk edukasi yang pernah kita lakukan pemerintah Jodi bersama dulu UGM itu adalah memasang patok papan edukasi sempadan. Namanya masih batas atau papan edukasi sempadan. Jadi kita pasang di sana bahwa ini sempadan. Nah, nanti yang dibolehkan apa, yang tidak apa itu kemudian dijelaskan di situ. Itu pernah kita lakukan di beberapa titik ya. Meskipun nanti ada yang melepas lagi karena merasa oh itu masuk hak kami. Nah, ini memang sensitif sekali masalah sempadan itu. Nah, bicara soal Pak Toto Niki kan nggak bisa terlepas dari yang namanya pemerti coding gitu. Iya, iya. Ya. Sejak 2008 sampai sekarang berarti nggih, Pak? Ya, embrionya sebenarnya dimulai sejak 2001 ya. 2001. Ya, saya sendiri kan karena di sini sebagai dulu seksi pembangunan RW, kemudian sebelumnya ketua pemuda, kemudian meneruskan sebagai ketua RW, memang fokusnya langsung di masalah sungai karena kita punya aset yang mahal ya, yang luar biasa di sungai adalah mata air. Keinginan orang-orang tua kita dulu, para ini sebuah pengurus kampung itu ya dulu punya impian kalau bagaimana air itu bisa masuk ke rumah-rumah, dan kemudian secara bertahap kita lakukan sejak zaman senior kami dengan membeli pompa hidran dari STM misalnya. Itu dulu sempat mengalir 8 keluarga. Kemudian saya sendiri ketika sebagai ketua RW itu dulu pernah dibantu oleh Kementerian PU ya, ketika datang ke sini meninjau gitu, Pak Dirjen Perkim dulu itu kemudian membantu pompa dan pipa. Tapi kemudian dibuat dalam skala gede itu tahun 2001. Di dalam proyek dulu penanganan kawasan kumuh lah pada waktu itu. Jadi 2001 kami membentuk senyampang dengan adanya program atau proyek dari PU Pusat itu, didampingi geografi UGM, kita membentuk namanya dulu Forum Masyarakat Codi Utara. Para ketua RW yang berenam ini terban. Ada 2 RW, kami di sini ada 4 RW itu bergabung untuk berembuk masalah perencanaan, masalah bagaimana codi ke depan, dan lain-lain. Jadi kami embrionya sudah 2001, tapi kemudian yang di selatan juga mengadakan, di tengah juga ada komunitas Rawamangun. Nah, kita sering diundang bareng di UGM, di PU, dan akhirnya dulu didorong oleh KLH yang mendanai kegiatan antropologi itu kemudian untuk membangun jejaring lebih luas satu kota ini. Jadi kita sekarang menjadi pemerti Kalicodi sejak 2008, tapi sebelum itu embrionya masing-masing kampung sudah ada. Di selatan itu misalnya Pak Aris memulai tahun 2002 misalnya dengan gerakan Cinta Codi. Kampung Rawamangun itu dimulai tahun malahan sebelum itu, karena gerakan Rawamangunnya sendiri kan tahun 80-an. Jadi kami sering dipertemukan, kemudian mendeklar pemerti Kalicodi. Dari 2008 sampai 2024 kan banyak naik turunnya gitu Pak. Oh jelas ya. Naik turunnya itu, dan mungkin salah satu legasi dari sekian banyak legasinya Pemerti Codi itu mungkin selain jalan swadaya, terus juga sekolah sungai gitu Pak. Kalau yang sejarah sekolah sungai ini gimana Pak? Kalau sekolah sungai itu sebenarnya sebagai konsekuensi dari bentuk ini ya, kurang progresnya gerakan ini. Karena apa yang kita lakukan itu dibanding dengan degradasi yang terjadi, itu lebih cepat degradasinya di bidang lingkungan. Jadi kami kemudian pada tahun berapa itu diundang oleh UGM ya, LPPM, ada presentasi dari tokoh NGO di Tokyo waktu itu. Dia menjelaskan masalah proses sampah. Jadi dia jelaskan bahwa
tahun 70-an itu Tokyo menghadapi persoalan yang sama, sampah di mana-mana. Kemudian ada yang di badan selokan, badan air. Tapi mereka kemudian paralel, artinya itu bersama-sama. Unsur birokrasinya, masyarakatnya, perguruan tingginya, dan kemudian ada yang namanya edukasi tentang sampah itu. Kemudian kontrak itu berakhir dengan tanda tangan setiap keluarga itu. Oh, kamu hari ini akan sanggup membuang sampah yang organik dalam bentuk ini ke bak ini. Nanti hari apa gitu, oh yang khusus sampah plastik dan sampah kertas atau karton misalnya. Itu sudah dalam kontrak. Kalau tidak memenuhi, denda misalnya. Jadi sampai di situ yang namanya edukasinya itu. Sosialisasi dan edukasinya sampai pada tahap menandatangani kontrak gitu. Itu yang di tempat kita di Indonesia belum terjadi. Karena itu kemudian kami, oh ya penting sekali edukasi. Kami kemudian mendirikan sekolah sungai itu dengan harapan bahwa masyarakat tahu persis sungai itu apa, bedanya dengan badan air yang lain, apa yang boleh dilakukan dan tidak, kemudian bagaimana mengelola sumber mata air, apa pengertian konservasi dan lain-lain itu kita ajarkan di situ. Yang semula sebenarnya untuk kebutuhan lokal, warga lokal ya, tapi kemudian tahun-tahun terakhir ini sejak ada penerapan kurikulum Merdeka Belajar itu banyak sekolah yang datang ke tempat kami untuk outing kelas itu. Ya itu kemudian dalam perkembangan berikutnya sekolah sungai kita format menjadi edukasi, wisata edukasi. Bicara soal wisata edukasi tentunya sejalan dengan mimpi besarnya pemerti Jogja juga, Pak. Bersih, hijau, dan ekowisata Jogja. Betul, ya karena dengan kegiatan tourism itu, ya itu sebagai fundraising-nya. Kita tidak bisa berharap dari pemerintah terus kan untuk mendanai itu. Padahal operasional sungai itu sangat tinggi, untuk membersihkan sungai itu sangat tinggi biayanya. Memelihara taman-taman di pinggiran sungai juga sangat tinggi. Nah, oleh karena itu kami mencoba untuk dengan wisata edukasi ini barangkali kita bisa menjadi fundraising. Karena pemerintah itu punya keterbatasan ya. Kalau sudah membantu di spot ini, dia nanti berpindah ke spot yang lainnya. Dan itu memang ya menurut mereka menuntut keadilan bagi warga kota Jogja dan sekitarnya. Tapi kalau kami ya sekarang prinsipnya sudah menemukan solusi dengan edukasi ini, wisata edukasi ini, harapan kita nanti taman pengembangan kawasan itu bisa didanai dengan kegiatan tourism itu. Luar biasa Pak, soalnya kalau kita bicara soal bagaimana masyarakat Jogja di masa lalu kan ya mereka pendatang di sini nggak punya skills yang memadai, terus berkembang, terus ya mengalami perjumpaan rombongan juga, perkembangan mental, kesadaran terhadap lingkungan sungai juga, lalu sampai kesadaran terhadap bagaimana bisa mandiri secara ekonomi masyarakat juga. Itu kalau bisa dikaitkan dengan sekarang, apakah spirit yang sama masih ada apalagi pasca COVID? Ya memang justru setelah COVID ini karena dampak ekonominya cukup berat ya, terutama di kalangan masyarakat grassroots ini, memang kemudian kita dorong untuk itu. Makanya temanya menjadi ekologi ekonomi itu. Kegiatan ekologi kita, apakah yang bersih sungai, urban farming, pertanian perkotaan di pinggiran kali, itu semuanya harus menghasilkan. Kita memang yang kegiatan pertanian itu baru dimanfaatkan sendiri ya. Tetapi nanti dengan melakukan itu, minimal bisa kita jual sebagai objek pendidikan. Jadi kalau kita mengundang siswa itu, salah satunya misalnya untuk ikut menanam dan kemudian menerima informasi bagaimana menanam secara baik dengan hasil yang maksimal. Itu ya para petani yang samben di kota ini, karena lahannya tidak ada, menggunakan lahan sempit, ya mereka supaya bisa berbagi. Karena di edukasi dan wisata edukasi itu yang penting menarasikan. Jadi objek kita harus ada, tapi di luar itu para pengelola juga harus bisa menarasikan. Air bersih misalnya, air bersih sudah cukup bagus berjalan ya, masyarakatnya dapat air bersih dengan murah ya. Tapi kalau kita mau menjual itu harus bisa menarasikan. Ini sejarahnya gimana, kemudian bagaimana operasionalnya, siapa yang bekerja, ini semuanya harus dinarasikan. Dan tantangan kita ke depan untuk edukasi, wisata edukasi itu adalah harus ada sesuatu yang baru. Jadi kalau kemarin siswa kesini belajar tentang air bersih misalnya, besok apa lagi? Oh, sampah, apa inovasi sampahnya? Terus apa inovasi yang lainnya? Jadi memang kita dituntut untuk selalu berinovasi.
untuk menyajikan informasi kepada pengguna jasa itu. Jadi justru malah makin berkembang lagi ya Pak. Ya, Memang ya, fokusnya kepada ekologi juga, betul ya. kepada wisata juga. Tapi mungkin kalau bicara soal kondisi sekarang juga Pak, dengan warga yang makin beragam juga, Iya, iya, makin heterogen juga, betul. apa yang sebenarnya membuat masyarakat Kampung Code dari berbagai lintas kampung itu bisa bersatu gitu Pak. Apa yang Iya, membuat mereka sebenarnya ingin friksi itu bersama? selalu ada di masyarakat ya, apalagi dengan multi partai begini ini kan orang kan kita ini kan seringkali kan dipaksa untuk berbeda pendapat. Minimal misalnya ya 5 tahun 2 kali lah pilpres, nanti kemudian besok ini ada pilkada, itu kan kemudian terfragmentasi masyarakat itu. Tapi sekali lagi apa ini tergantung dengan ya leadershipnya. Jadi apa namanya, ada suasana yang sudah terbuka semacam ini, orang boleh kok tidak mau bergabung, itu boleh-boleh saja, tapi tidak mengganggu. Kita beri kesempatan pada yang tidak setuju atau yang kurang setuju, boleh tidak ikut, tidak apa-apa, tapi tidak boleh mengganggu. Kalau ada usulan yang berbeda, silakan aja. Kalau ada temuan yang lebih baik, ya silakan diutarakan. Jadi kami mencoba dalam forum-forum rapat RT, di kelurahan, ya kita sampaikan begitu. Gagasan wisata edukasi ini, karena kita sudah merintis lama. Tapi kalau misalnya ada yang tidak setuju karena punya kegiatan wisata di aspek yang lainnya, misalnya, silakan saja, tidak apa-apa. Ayo kita buat paket bareng-bareng. Ada yang tidak setuju misalnya tentang sempadan tadi. Oh, kami kan sudah bangun rumah ini, sudah ini. Ya, kita sampaikan aja bahwa ini aturannya seperti ini. Jadi boleh tidak setuju, tapi kalau melanggar jangan. Misalnya. Ya, itu memang berat. Jadi friksi selalu ada. Tidak ada yang 100%. Tapi selama kita baik dan kemudian kita sounding dengan baik kepada masyarakat, RT RW juga sudah mendukung, ya tidak masalah. Kalau ada satu dua yang kurang setuju karena kurang terlibat, ya tidak masalah. Karena memang kegiatan tourism kita ini kan belum delay ya, belum masif. Artinya itu memang belum bisa menjadi penopang hidup bagi warga masyarakat. Mereka masih bekerja di luar sektor pariwisata. Karena tamu kita juga masih terbatas, karena sebulan hanya 6 kali, 8 kali, itu kan belum ekonomis sebenarnya. Dan penerima manfaatnya terbatas, baru kami pengelola. Kalau ada tamu yang menghindari makan siang, ya ibu-ibu PKK yang punya catering kecil-kecilan kita libatkan. Tapi belum semua masyarakat menikmati hasil, karena memang tamunya baru terbatas. Jadi beda dengan Bali yang mereka sehari-hari memang ditopang dengan pariwisata. Kalau Jogja ini belum sampai ke sana tingkat pemahamannya bahwa kami punya potensi, kami ingin tiap hari ada tamu, terus kami bisa jualan ini itu, jualan jasa, memandu, transportasi, itu belum sampai ke sana. Kalau bicara soal paket wisata tadi ada 3 paket nih Pak. Ada yang paket yang di Heritage, ada yang paket kampung. Ya. Kemudian kita yang kami kelola itu ya paket field trip Kali Code itu, sekolah sungainya itu. Jadi nanti kita ajak, seperti kemarin misalnya kita mulai dari Romomangun, kampung Romomangun, nyebrang ke Gondolayu, melihat urban farming, melihat bank sampah, kemudian melihat ruang yang dibebaskan oleh kota untuk komunitas. Ya, kita buat taman robin itu, kemudian air bersih. Kemudian mereka ada aksi untuk menanam, melepas ikan, itu kita tawarkan pada mereka. Berbicara soal Kampung Code itu adalah wujud nyata dari suksesnya perencanaan yang berbasis masyarakat atau komunitas nih Pak. Dan yang saya tangkap di sini pentingnya adalah memanusiakan manusia dari semua yang ada di sini. Kalau dari Pak Toto sendiri, kira-kira dari sekian banyak orang yang ada di Kampung Code ini, kira-kira apakah memanusiakan manusia itu adalah hal yang paling utama atau ada variabel lain mungkin Pak yang bisa membuat Kali Code bisa berkembang semaju ini dengan inovasi yang sedemikian banyak ragamnya dari berbagai contoh desa tempat lain juga. Masyarakat penting menjadi kunci ya, karena dia yang paling tahu kebutuhan dan persoalannya. Tetapi kemudian kan sekarang itu ada apa yang didengungkan dengan model pentahelik itu ya. Ada masyarakat, kemudian ada birokrat, kampus, korporat, dan kemudian media ya. Jadi ini harus kerjasama. Kita tidak bisa bekerja sendiri masyarakatnya. Nah, keuntungan kita adalah karena kita ini di Jogja ini banyak perguruan tinggi. Jadi kami juga begitu, sudah banyak dibantu oleh perguruan tinggi. Terutama yang terdekat adalah Gajah Mada, karena GM itu punya program yang namanya
program Sapa Kampung, Sapa Desa ya. Jadi kampung desa terdekat di UGM itu coba untuk dirangkul, kemudian bareng-bareng supaya tidak jomplang. UGM bangun terus bagus, tapi kemudian sekitarnya kumuh. Itu yang tidak diharapkan. Kemarin dengan Direktur Perencanaan kita sudah ada komunikasi, tapi kebetulan ini dengan pejabat yang baru kita belum sih. Tapi sampai saat ini UGM masih punya program-program di sini. Contohnya misalnya adalah tentang IPAL portable ya. Nanti bisa dilihat di sana. IPAL itu baru teknologinya dan murah. Ya, itu harapan kita diduplikasi di kampung yang lainnya. Kemudian juga dengan Sekolah Pasca Sarjana itu kita punya kemitraan yang klaster pertanian. Jadi dia mendampingi kami untuk yang program pertanian perkotaan itu. Jadi dengan UKDW, dengan Atmajaya, mereka sedang remapping kembali untuk memetakan potensi desa wisatanya. Jadi seperti itu Mas Indro. Pentaheliknya harus kita bangun terus karena masyarakat tidak punya kemampuan sendiri kalau tidak didukung dengan yang lain, harus bekerja sama. Karena ini sama-sama berkepentingan. GM misalnya itu kepentingan membuat lab alam misalnya, lab perkampungan. Ya kami bersedia menjadi labnya, tapi dengan harapan ya kita disupport. Ya. Kalau kita mengajar misalnya ya kita kadang-kadang ingin discuss dengan dosen di sana supaya ketika ada siswa dari Pemda lain datang ke sini itu ilmu kita selalu baru. Kemudian dengan birokrat, lurah camat sudah barang tentu hubungannya dengan dinas harus bagus misalnya. Dengan media juga begitu. Ini termasuk Caritra kan nanti akan mempublish misalnya. Ini kan bagian dari media kita karena ya kami juga mendorong anak-anak muda supaya mengaktifkan IG dan lain-lain itu. Zaman sekarang ya saya sendiri tidak bisa nututi kalau yang IG media sosial. Media sosial. Saya pakai Facebook memang. Sekarang kalau promosi itu di IG, di TikTok juga. Ya, itu ya TikTok sekarang saya juga tidak mampu. Tapi saya serahkan teman-teman muda. Ada kontennya nanti kita bangunkan. Kalau bicara soal Pentahelix tentu nggak bisa lepas dari pemerintah juga ya Pak. Oh iya, di sana ada birokrasi itu ya, unsur ketiga atau kedua itu. Penting ya. Tapi kalau kita bicara soal mungkin unsur pemerintah sekarang Pak, mungkin kalau perencanaan Indonesia kan nggak bisa lepas dari yang namanya top bottom ya Pak. Iya. Sementara kalau kita yang di COD kan biasanya bottom up ya Pak. Iya, karena kita lebih tahu apa sebenarnya kebutuhan kita. Cuma ini barangkali sejak COVID itu kan banyak perubahan ya. Pemerintah misalnya dari dinas-dinas yang menjadi mitra kita itu banyak yang anggarannya banyak yang dipotong misalnya. Kami sebenarnya 2 tahun yang lalu itu roadshow ke beberapa instansi yang menjadi mitra kami. Kementerian Lingkungan Hidup yang ada di Jogja ini kan ada Ekoregion Jawa, kemudian ada Dinas LHK Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup Kota. Yang mereka tidak punya anggaran untuk sungai. Di tahun ini 2024 ini hampir 0 program dari instansi yang ke sungai itu. Kecuali PU ini yang sedang bangun ini. Ini PU Kota. Oh, PU Kota ya. Tapi yang untuk memelihara sungainya, mengambil sampah, kemudian pemberdayaan masyarakatnya, penguatan lembaganya itu sekarang tidak ada. Dulu kan banyak pelatihan-pelatihan juga. Makanya kemudian kalau bicara soal tantangan lebih ke karena tidak ada yang dari pemerintah, maka masyarakat harus inisiatif sendiri. Iya, tadi dengan tourism tadi, dengan wisata edukasi tadi, harapan kita ya tiap hari orang bisa masuk. Ini cuma nanti kita bisa mau diskusi kalau Anda mau meliput bisa. Nanti tempatnya saya beritahukan. Siap. Jadi kan kita mendiskusikan memang akan memasarkan wisata edukasi ini untuk scale up. Wah. Waktu kalau udah bicara scale up tuh memang karena sementara ini kan relasi kampus. Tapi besok itu gimana family, corporate bisa ditembus misalnya. Ya. Wah, kalau zaman sekarang itu kalau usaha scale up tuh mau nggak mau kita nggak bisa mengandalkan pemerintah saja gitu. Betul. Makanya besok hadir wajib. Nah, untuk bicara diskusinya. Bicara soal diskusi semacam itu kan ya untungnya selain dari Pak Toto kan masih banyak tokoh-tokoh lain. Oh, besok akan ketemu dengan tokoh lain Anda. Tokoh lain. Iya. Tokoh yang dari kelurahan, yang teman-teman pegiat pertanian perkotaan, pemudanya, Kasaningratnya. Ketemu besok. Menarik. Ayo. Aduh. Datang. Bicara soal Kali Code dan kampung kamu sekitarnya,
terlebih di zaman-zaman yang sekarang sudah tahun 2024, mungkin sudah pemerti Code sudah berkecimpung cukup lama. Iya. Pak Totok punya mimpi besar apa untuk Kali Code ini? Mungkin untuk 20 tahun mendatang atau mungkin 50 tahun mendatang. Ya sebenarnya kalau mau jujur kan, kota itu kan tidak punya ruang terbuka hijau publik ya, tidak banyak lah. Alun-alun kita juga sekarang sudah tidak jadi ruang publik ya. UGM sudah bukan lagi milik Pemkot misalnya. Iya. Jadi sebenarnya pilihannya hanya tinggal di sungai sebenarnya. Jadi kalau sungai itu bisa di-maintain dengan baik, kanan kiri tetap hijau, orang bisa datang dengan mudah dan murah tanpa bayar misalnya. Ya kalau bayar semampunya, tapi orang mudahlah mengakses ke sungai. Ya, airnya kemudian bagus, bebas dari sampah, sehingga menjadi objek wisata yang murah, destinasi yang murah. Itu harapan kita. Jadi warganya bisa menikmati sungainya, kemudian daya dukung lingkungannya juga tidak berkurang karena sumber mata airnya masih digunakan. Ya orang bisa bekerja di Code dengan pariwisatanya, bisa buka kopi, bisa buka kafe, bisa buka jasa pijat yang positif maksud saya kan. Jalan-jalan jauh capek ya pijat lah. Tapi ke depan memang ini butuh terobosan yang besar dan keberanian pemerintah. Wali kota yang baru nanti. Wali kota yang baru. Bagaimana tamu-tamu yang di Malioboro itu yang sudah numpuk itu bisa disudet ke Code misalnya. Nah, sehingga kita perlu banyak daya tarik tambahan, destinasi tambahan. Ya, kita sudah punya parkir Abu Bakar yang sebenarnya bersinggungan dengan pinggir Code, tapi belum ada aksesnya yang ke Code. Yang jembatan langsungnya. Iya, yang jembatan langsung ke sana. Sehingga orang dari Malioboro mereka sudah jenuh, kok umpuk-umpukan koyong ini melaku ya wis ora kena, ayo ada pilihan yang lain. Maka ada Malioboro kedua di Code-nya itu. Nah, sederhana aja itu sebenarnya. Dengan begitu nanti kita akan hidup. Kalau sudah pariwisatanya hidup, itu pemerintah tidak perlu menganggarkan, ayo kamu padat karya kerja bakti. Tiap hari kita udah kerja bakti karena yang kita jual sungainya, kebersihan sungai. Kalau sungai Anda kotor, ya Anda akan ada tamu yang datang. Maka ya orang akan bersedia membersihkan tiap hari. Malioboro kedua, tapi bedanya kalau Malioboro yang sana kan top bottom, kalau yang sini Malioboronya bottom up. Gitu. Sekarang sudah jenuh. Saya sendiri sebagai warga asli Jogja itu kalau pas weekend atau apalagi pas musim libur itu, ini lihat apa, ndelok apa ini, nang Malioboro ini sesak eran ya Mbak. Ayo buat titik keramaian yang baru, pusat keramaian yang baru. Kenapa? Sangat mungkin dengan lampu penerangan yang cukup artistik misalnya, orang bisa ngopi ngangkring di Code. Sudah ada contohnya dia Keleringan ya Mas Tommy itu. Tapi kan perlu diperpanjang sehingga ini menjadi angkringan yang terpanjang di dunia. Waduh. Harus begitu. Ya Mas Indro. Berani bermimpi besar nggih, Pak. Iya. Ini tuh real bisa dilakukan. Wah, terima kasih banyak Pak Toto sudah dapat banyak ilmu-ilmu baru, update-updatean baru soal Kampung Kali Code juga. Sukses Saritra, sukses HRC. Siap. Waduh, sukses juga buat pemerti Code, buat sekolah sungai juga. Sukses, semoga makin banyak yang teredukasi tercerahkan juga. Sungai Code bisa diakses di mana, Pak? Sementara ini anunya terbatas ya, lewat aja Mas, lewat Facebook gue. Facebook ya.